اهدنا صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقدم. نسألك يا الله الفاتمة في خير الطاعات وصلاة الحمد لله. ما شاء الله. الله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني محارب له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap sungguh puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah. Pada ini malam kita dikumpulkannya bersama-sama di dalam acara ibadah di dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan maghfirah dan rahmatnya kepada kita dan semua muslimin muslimat di mana berada. Amin Allahumma amin. Dengan berkat Rasulullah SAW dan pengikut-pengikut beliau. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah yang banyak ini pula ada yang diberi titel waliullah. Adapun cara mengenal waliullah dijelaskan dalam Al-Qur'an: satu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Selama hidupnya dari kecil sampai menutup mata yang terakhir tidak pernah takut selain dari Allah. Enggak takut kesusahan, enggak takut itu dan ini, enggak takut senjata, enggak takut dicaci maki orang, enggak takut apapun, enggak, hanya sama Allah semata-mata. Demikian mereka tidak ada duka cita, mikirkan yang akan datang. Itulah sebahagian daripada ciri khas semua waliullah dari kecil sampai akhir umurnya. Ditambah lagi alladzina amanu, mereka adalah selalu bertauhid siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerja segala perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah senantiasa. Mereka diberikan mimpi-mimpi yang baik-baik, enggak ada mimpi yang buruk. Selama mereka di dalam dunia dan menutup mata, mereka diberikan busyra, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Busyra diartikan ahli tafsir bermacam-macam. Yang terbanyak adalah mimpi-mimpi yang baik-baik. Baik dia sendiri maupun orang lain. Kalau dia sendiri mimpi yang baik, dia senang sendiri. Orang yang memikir dia, orang cinta kepada dia. La tabdila li khalqillah, itu memang udah penentuan dari Allah, tidak bisa dirubah. Maksudnya orang-orang yang diberi titel wali enggak bisa dicopot titelnya itu. Sangat beda dengan titel-titel yang lain. Itu mudah sekali dicopot. Sebagaimana kita maklum, orang-orang yang titelnya bukan waliullah, itu titelnya sebentar udah hilang. Jadi MVV atau pensiun seumur hidup.
Dzalika huwal fawzul 'adzim. Pangkat kewalian itulah yang disebut kemenangan yang luar biasa. Allah membilang fawzul 'adzim. Enggak ada lagi yang lain dari itu. Jadi kita semua kalau tidak masuk ke golongan orang itu, minimal sekurang-kurangnya kita itu percaya kepada mereka dan kita cinta kepada mereka. Karena kita apabila percaya kepada mereka dan kita mencintai mereka, kita termasuk di dalam golongan mereka dunia dan akhirat. Inilah yang menjaga. Jangan sampai kita sama aulia-aulia Allah Ta'ala itu lu gua. Hendaklah kita selalu mendekat kepada wali-waliullah. Janganlah kita menjauh dari wali-waliullah. Kita dekatilah. Waliullah itu enggak pernah mati, walaupun dia dalam kubur enggak pernah mati. Innama khuliqtum lil abad. Kamu hai wali-waliullah dijadikan senantiasa hidup. Di dalam Al-Quran dijelaskan lagi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Orang-orang wali-waliullah itu dalam kubur enggak mati, hidup selama-lamanya, tapi kalian tidak mengetahui sebenarnya. Kemudian Allah telah berfirman dalam hadis qudsi. Ini sebagai peringatan kepada hamba-hambanya. Siapapun yang tidak senang hatinya kepada tingkah laku, tutur kata dan bahasa wali-wali, tidak senang melihat tingkah lakunya wali, tidak senang mendengar kata-katanya wali, maka orang itu dinyatakan oleh Allah, dia bermusuh dengan aku bermusuh dengan dia. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, ay a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Sangat disayangkan kalau ada orang yang anti wali, memusuhi wali, padahal yang anti yang memusuhi itu terdiri daripada keluarga terdekatnya sendiri, karena hasutnya dan jahilnya, dengkinya dan bodohnya. Orang-orang jauh aja mengambil berkat, kenapa keluarganya enggak begitu? Nah ini. Tapi aulia-aulia, kalau orang-orang lain yang dekat, keluarganya menjauh, dia tidak tersinggung. Sebab dia orang yang mahfuz, dipelihara Allah dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya tersinggung. Enggak tersinggung dia. Dia udah tahu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Udah jelas, semua pondok tahu semua itu. Rasulullah SAW bersabda, "Udhkuru mahasina mutakum." Hai umatku, orang-orang yang udah masuk kubur, hendaklah kamu memperingati kebaikan-kebaikan mereka. Ini malam kita memperingati ibunda tercinta almarhumah Hajjah Siti Masliyah, adik kandung oleh Al-Arif Billah Al-Alimul Fadil, tuan guru kita bersama Haji Muhammad Samman Mulia, Khalifah Wali Kutub di Makkahil Mukarramah yang bernama Saifullah Turki. Untung kita semua di sini. Beliau sehari sebelum meninggal, saya sendiri yang membersihkan kuku beliau dari tangan beliau sampai kaki beliau. Kemudian saya tanya sama Guru Seman, besok kan pulang? Dia bilang insya Allah. Saya bilang itu hari Senin sesudah asar. Besok artinya subuh Selasa. Saya bilang sekali lagi, besok pulang kan? Katanya insya Allah.
Kemudian saya tanya, siapa yang mandiin? Katanya kamu. Siapa yang jadi imam? Kamu. Siapa yang talqin? Kamu. Siapa yang masukkan dalam kubur? Terserah. Siapa yang baca tahlil? Terserah. Siapa yang baca doa arwah? Terserah. Gimana umpama disolatkan di rumah? Bagus. Kemudian dibawa ke sekumpul, disolatkan lagi di musola ar-Rawdah? Bagus. Bagaimana umpama dibawa pakai mobil, ambulan? Diam. Ambulan punya kita juga. Nah, itu bantuan dari Haji Alwi, katanya bagus. Gimana umpama dijaga polisi? Bagus. Nah, sehingga kita sampai menanyakan, bagaimanakah murid-murid sempian hari Sabtu perempuan? Katanya begini, isyarat saja. Oh, pindah ke sekumpul. Gini dia. Artinya ya. Begitulah. Jadi majelis perempuan hari Sabtu di sini memang izin daripada almarhum tuan guru kita Haji Muhammad Saman Mulia. Itu supaya diketahui. Jadi hakikatnya adalah tetap murid beliau, bukan murid kita. Kita masih murid beliau. Kita belum sampai menjadi guru lagi. Insya Allah sampai dalam surga, insya Allah kita tetap tetel murid. Belum diberikan tetel jadi guru kita. Karena kita tetap punya guru. Kalau kita sudah jadi guru, berarti kita sama kedudukan dengan guru. Kalau sama kedudukan dengan guru, berarti nggak ada imam, nggak ada makmum, nggak ada mutaba'ah. Kemudian beliau minta ngambilkan kertas. Saya berdiri ngambil kertas, berarti dengan pulpen. Nah, kita ambil. Kemudian sambil dia bernapas udah sesak, beliau berkata, katanya tulis. Ya kita siap tulis. Wasiat Haji Saman. Kita tulis wasiat Haji Saman. Kalau meninggal dunia, tulis. Kalau meninggal dunia. Tanam di sekumpul. Nangis setengah mati dia. Setelah mengatakan begitu, nangis setengah mati. Terisak-isak menangis. Sebab dia ingat bahwa waktu kita bersama-sama berjabat tangan bersaudara dunia akhirat, 3 orang bersaudara. Pertama Al-Fakir, saya sendiri. Kedua Al-Arif Billah, tuan guru kita Haji Muhammad Mulia. Yang ketiga Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Saruni Abdan Bangil. 3 bersaudara dunia akhirat ini berjanji. Katanya Saruni Abdan, saya sendirian nanti di Bangil. Kamu Zaini sama-sama, dua-duanya kuburnya berdampingan di sekumpul. Nah, rupa-rupanya Guru Seman, rupa-rupanya ingat itu sampai dia mencocorkan air mata. Waktu udah menuturkan wasiat itu, minta ditanam di sekumpul. Bahagialah orang di sekumpul. Ada seorang waliullah ta'ala ditanam di sini sebagai cagar memberi syafaat kepada semua orang yang cinta kepada dia. Dan jelaslah orang yang memusuhi dia, itulah musuhnya Allah. Nahmadullah wa nashkuruh. Kemudian daripada itu, beliau lagi meneruskan wasiat Haji Saman. Tulis lagi. Uang yang ada di almari besi, sepertiganya untuk khairat. Artinya uang yang ada di peti besi bagi 3, sepertiganya untuk kebaikan-kebaikan. Berarti 2/3 untuk waris. Termasuk katanya ba'arwah. Nah, adat kita di sini ba'arwah. Malam pertama 23, 7, 25, 40, 100 dan setahun sekali. Kemudian uang itu saya ambil, disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Di antaranya almarhum
Al-Alimul Allamah Al-Fadil Haji Muhammad Salman Jalil. Kemudian wasiat ketiga, kata almarhum Guru Seman Mulia, Siti, adiknya Acil Siti, bawa ke sekumpul. Begitu dengar suara Guru Seman, Siti bawa ke sekumpul, Acil Siti lompat-lompat kegembiraan. Dia menantikan sekali mau satu rumah dengan kakaknya yang dicintai dan mencintai kepadanya, yaitu Bunda almarhumah Hajjah Masliyah. Hajjah Masliyah adalah seorang yang paling disayangi ibu dan bapaknya. Keluarnya Hajjah Masliyah dari perut ibunya, mulai itulah Haji Mulia mendapat kebahagiaan hidup. Sebelum Masliyah keluar dari perut ibunya, susahnya luar biasa keadaan rumah tangga. Atap nggak punya, tawing bungkas. Tapi setelah Masliyah keluar dari perut ibunya, disitulah intan ganal-ganal dapat perolehan mendulang, sehingga bisa menolakkan haji, Guru Seman Mulia, dan lain-lain, beli tanah dan sebagainya. Nah, ini udah satu contoh bahwa orang yang dicintai ibu dan ayahnya, dia akan membahagiakan pula warganya. Kemudian daripada itu, diam Guru Seman. Udah diam, dia teruskan lagi. Muhammad dan Maisarah, dua anaknya Guru Seman Mulia, katanya menunjuk ke atas, artinya diserahkan kepada Allah. Terakhir dia giniin tangannya ke kupingnya. Nah, kita ngerti talqin, ya udah kita mendekat ke kupingnya. Dia pejamkan dua matanya, kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. 3 kali beliau membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dia salaman dengan Al-Fakir. Kemudian dia berasuk tangan dengan Al-Fakir. Kemudian dia peluk-pelukan sama Al-Fakir. Kemudian dia minta supaya lidah Al-Fakir dimasukkan ke mulut dia. Al-Fakir ngeluarkan lidah begini, Guru Seman nenen sepuas-puasnya. Selesai itu enggak ada satu kata lagi pun. Waktu berjalan sampai sholat subuh, dia mandi sendirian, dia berwudu sendirian. Kemudian kita siapkan pakaian untuk beliau sholat, yaitu sarung yang putih dan kopiah putih. Begitu beliau selesai pakai sarung, beliau udah duduk di sejadah, tasbih kita siapkan, kopiah dipakai. Beliau baca usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladdallin rabbighfirli wa li jami'il muslimin katanya. Kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, sujud pertama enggak bangun-bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Syekh Seman Mulia tepat pada hari Selasa akhir bulan Jamadil akhir, sesudah waktu subuh, tepat pada sujud yang pertama di rakaat yang pertama. Maka sebagai khalifah beliau adalah Hajjah Masliyah. Nah, ini tiap hari tiap malam diajari oleh beliau, khususan ilmu ma'rifat. Hajjah Masliyah selama hidupnya dengan Guru Haji Seman Mulia, Bismillahirrahmanirrahim, bertemu enggak ada kata lain, hanya urusan ma'rifatullah.
Yang dibicarakan Seman Mulia dengan adik kandungnya Mas Liyah. Gitulah. Jadi Mas Liyah adalah pimpinan terbiah oleh kakak kandungnya sendiri. Alhamdulillah sampai dia satu kubah dengan kakak kandungnya. Syukur alhamdulillah. Berarti ini orang termasuk berkasih sayangan dunia sampai ke akhirat. Usia Guru Seman Mulia kurang lebih 83 pun Haji Mas Liyah kurang lebih 83 tahun. Kemudian daripada itu, bahwa Hajah Mas Liyah kesenangannya adalah muji Syekh Seman dan baca manaqib Syekh Seman dan baca amalan-amalan Syekh Seman, terutama amalan-amalan